Sebagai seorang induk, mereka pasti akan merawat dan mengasihi anaknya. Si induk juga akan menjadi garda terdepan bagi siapa saja yang ingin merebut atau melukai anaknya. Perilaku induk tersebut merupakan naluri sebagai seorang induk yang melindungi anaknya dari ancaman. Mereka akan menggunakan berbagai cara. Biasanya, jika antara saudara bertengkar, ibu akan datang dan menengahi perselisihan itu. Begitu pula dengan induk hewan. Namun hal berbeda ditunjukkan induk elang hitam pada anaknya. Seperti kompetisi, induk elang hitam tidak akan menengahi perselisihan antara anaknya. Terkadang perselisihan antara anak elang berakhir pada salah satu yang mematuk anak yang lemah hingga mati. Ternyata hal ini dilakukan karena induk elang akan membiarkan anak yang lemah mati dan hanya merawat anak yang kuat saja. Sejak masih kecil saja, elang sudah harus bertahan hidup ya guys. Nomor 9. Kepiting. Hewan yang memiliki capit ini merupakan salah satu hewan yang bermigrasi di awal musim hujan. Seperti halnya yang terjadi di Australia, setiap tahunnya ribuan kepiting merah akan berimigrasi dari hutan ke pantai untuk berkembang biak. Kepiting ini merupakan jenis kepiting merah Pulau Natal yang memiliki nama ilmiah Gecarcoidea natalis. Pada saat bermigrasi, tak sedikit kepiting yang merasa lapar karena perjalanan yang tidak singkat. Biasanya, hewan omnivora ini akan memakan dedaunan yang gugur, buah-buahan, biji-bijian, bunga, dan hewan mati. Tatkala terdesak, para induk kepiting akan memangsa anaknya sendiri. Kepiting ini terkadang dijuluki sebagai hewan yang kanibal. Maka dari itu tak jarang hewan ini dikenal sebagai kepiting merah kanibal. Tapi kasihan juga ya sama anaknya. Nomor 8. Burung pipit. Burung ini gampang dijumpai di mana saja karena makanannya berupa biji-bijian. Terkadang burung ini termasuk hama tanaman padi dan menjadi musuh para petani. Ada perilaku pipit yang hampir sama dengan perilaku beberapa manusia. Burung pipit akan membenci anak Nggak boleh sombong amat. pipit yang menetas hasil pembuahan dari mantan pasangannya. Wah, udah kayak sinetron aja nih. Jika sedang emosional, burung ini akan menyerang sarangnya dan melukai anak-anak pipit yang masih kecil. Target sasarannya tidak hanya anak pipit, jika menjumpai pipit yang dewasa, mereka juga akan menyerangnya. Nomor 7. Beruang hitam. Beruang hitam menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu beruang hitam Amerika dan beruang hitam Asia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beruang hitam Amerika atau Ursus Amerika. Ketika berpindah tempat dari satu wilayah ke wilayah lain, beruang hitam akan menyertakan pula anak-anak mereka. Namun ketika di tengah perjalanan ada anak yang terlihat lemah dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan, induk beruang dalam keadaan terdesak akan meninggalkan mereka. Beruang tersebut akan melanjutkan perjalanannya tanpa menunggu atau membawa anak yang lemah tadi. Mereka terus berjalan bersama anaknya yang masih kuat bertahan. Benar-benar definisi dari siapa yang kuat, dialah yang bertahan. Tapi nggak tega rasanya sama nasib anak beruang yang ditinggal tadi. Nomor 6. Panda. Hewan satu ini biasa ditemui di negara China dan menjadi salah satu hewan yang dilindungi keberadaannya. Nama ilmiah dari hewan ini adalah Aiuropoda melanoleuca. Makanannya sebagian besar adalah bambu, diikuti serangga dan telur. Aksinya yang menggemaskan membuat siapa saja tidak ada yang menyangka bahwa sebagai induk ia termasuk kejam kepada anak-anaknya. Panda memiliki kebiasaan hampir sama seperti elang. Hewan ini kebanyakan akan melahirkan anak kembar. Perilaku yang sama dengan elang terlihat dari perilaku dan kondisi dari kedua anaknya. Induk panda akan memilih anak panda yang paling kuat dan dapat bertahan. Anak yang terlihat lemah akan dibiarkan hingga mati. Induk panda akan merawat dengan penuh kasih sayang pada anak panda yang kuat dan mampu bertahan hidup. Meski terlihat kejam, sebenarnya induk panda juga sama dengan induk-induk lainnya. Ketika anaknya lahir dengan penuh kasih sayang, si panda akan memeluk anaknya secara hati-hati dan mencium bayi yang masih ringkih itu. Mungkin hanya saja untuk perilaku induk dari si kembar, induk panda ingin melihat siapa yang paling kuat dan takut jika anak yang lemah tadi tidak bisa bertahan hidup ketika beranjak besar. Nomor 5. Kelinci. Hewan menggemaskan satu ini menjadi salah satu hewan peliharaan yang ada di rumah-rumah. Mereka berkembang biak dengan cara beranak. Sekali beranak, mereka dapat melahirkan antara 4 hingga 10 ekor dengan rata-rata biasanya antara 6 hingga 8 ekor.
Jika memasuki masa melahirkan, induk kelinci akan membuat tubang sebagai sarang bagi anak-anaknya. Setelah melahirkan, anak-anaknya akan ditempatkan di sarang tadi dan hanya datang sesekali untuk menyusui. Mereka tidak menjaga anak-anaknya 24 jam. Hal ini menjadi incaran predator lain untuk memburu dan menjadikan anak kelinci sebagai santapan mereka. Bukan hanya menjadi mangsa bagi predator lain yang lebih mengerikannya, mereka juga bisa menjadi santapan bagi induknya. Apapun alasannya, tetap saja mereka bertindak kejam kepada anaknya. Nomor 4. Kumbang kubur. Microporus orbicolis atau yang biasa disebut kumbang kubur adalah serangga yang memakan bangkai hewan kecil. Hewan ini berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah serta Amerika Selatan. Kumbang ini memiliki cara yang unik dalam menarik perhatian betina. Mereka akan mencari bangkai hewan kecil dan naik ke atasnya untuk mengeluarkan feromon guna menarik perhatian si betina. Tak jarang perkelahian sengit terjadi untuk memperebutkan bangkai itu. Betina akan memilih bejantan dan bangkai mana yang paling cocok dengan dirinya. Setelah memilih bejantan, betina dan bejantan tadi akan mengubur bersama-sama bangkai hewan dan akan membuahi si betina. Setelah membuahi, telur kumbang tadi akan dikubur berdekatan dengan bangkai hewan tadi sebagai sumber makanan. Namun tak jarang, induk kumbang kubur memilah dan membunuh anaknya untuk memastikan pasokan makanannya terpenuhi. Nomor 3. Hamster. Hewan kecil yang lucu dan mengemaskan ini menjadi salah satu alternatif peliharaan di rumah. Dalam hal bereproduksi, hewan kecil ini dapat melahirkan banyak bayi hamster, paling banyak mencapai 13 ekor. Karena melahirkan dalam jumlah yang banyak dan hanya menyisakan beberapa ekor untuk hidup. Selain itu, hal ini dilakukan oleh induk hamster apabila jumlah anaknya melebihi batas kesanggupan dia dalam merawat. Karena hal tersebutlah para bayi hamster ini tidak boleh dipegang agar tidak dimakan induknya dan dipisahkan juga dari pejantan agar tidak ada hal-hal buruk yang terjadi. Nomor 2. Laba-laba. Kali ini ada cerita berbeda dari induk laba-laba. Jika tadi para induk menyeleksi anak-anaknya untuk mengetahui siapa yang kuat atau menyesuaikan dengan jumlah anak yang dapat dirawat, induk laba-laba akan mengorbankan dirinya demi anak-anaknya. Pada awal menetas, anak laba-laba ini akan memakan bekas kulit telur yang ada di diri induk laba-laba. Nah, jika masih ada anak laba-laba yang belum bisa mencari makan sendiri, induk laba-laba akan mengorbankan dirinya untuk dimakan anaknya. Nomor 1. Burung kedasi. Lain dengan laba-laba, lain juga dengan induk burung kedasi. Induk burung kedasi akan menitipkan telur anak-anaknya ke sarang induk burung lain saat mereka mencari makan. Masa menetas telur-telur kedasi umumnya lebih cepat dari telur burung lainnya. Ketika telah menetas, bayi kedasi akan menendang telur-telur lain yang belum menetas dan menyisakan dirinya di sarang. Induk burung lain yang tidak tahu akan menganggap bayi kedasi anaknya dan membesarkannya hingga dewasa. Ternyata, induk hewan memiliki caranya masing-masing dalam merawat dan membesarkan